Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Saya Davindra Juni Pratama dari SMK Negeri 1 Perikanan Kota Tanjung Balai sebagai supervisor atau observer. Saya Rosmala Dewi dari SMA Negeri 6 sebagai coach. Saya Reprijal dari SMK Negeri 3 Perhotelan dan Tata Boga Tanjung Balai sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Davindra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kan rencananya Bu Dewi akan melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Iya, di sini saya akan bertindak sebagai observer atau supervisornya dalam pelaksanaan coaching kali ini. Nah, adapun sebagai supervisor nanti saya akan menilai kegiatan coaching yang dilakukan. Ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan, seperti apakah Ibu menggunakan alutsista dengan secara runut dan jelas, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot, apakah peserta coaching Ibu juga sudah menjawab dengan baik dan menemukan solusi itu. Kemudian berikutnya juga saya mengingatkan bahwa nanti pada saat coaching jangan lupa Ibu menerapkan prinsip coaching Ibu, di mana di situ ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan kompetensinya tadi dari coaching tersebut. Baik Pak. Iya. Jadi Bu, pertanyaan saya berikutnya adalah apa kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Jadi Pak, itu ada 3 hal yang akan saya kembangkan gitu Pak. Yang pertama kehadiran penuh. Iya, Itu dia. Jadi yang kedua nanti akan mendengarkan dengan aktif. Benar Pak. Lalu yang ketiga menyusun pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, menyusun pertanyaan. Nah, dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang secara spesifik ya Bu ya, yang secara spesifik Ibu ingin diobservasi nantinya? Saya akan melakukan itu Pak, yang mendengarkan dengan aktif, itu Pak, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nanti kedepannya harapannya yang si coaching, itu dia dapat menemukan penyelesaian. Dapat menemukan penyelesaian dari solusinya tadi Bu ya. Benar. Ya, kemudian dari hal itu nanti setelah coaching ini indikator apa, ketercapaian indikator apa yang ingin dilihat atau pengembangan yang diinginkan nanti pada akhirnya itu? Iya Pak, jadi kan yang dikatakan dia dengan coaching ini kan ada coach dan coachingnya, itu dia kan Pak. Dan coach itu tidak ada yang lebih tinggi, sama-sama merupakan kemitraan. Jadi ketika seorang coach datang kepada coach, dia harapannya adalah menemukan solusi Pak. Itu dia jalan keluar Pak dari masalah. Mungkin itu aja Pak. Iya, berarti nanti kita harapkan dari setelah proses coaching ini ada solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh coach tadi. Ibu. Iya Pak, benar. Oke, baik Ibu, saya akan melakukan supervisi nanti ketika Ibu melaksanakan coaching. Iya. Silakan Ibu, kita laksanakan coachingnya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ijal. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, jadi kemarin kan Bapak udah sampaikan kepada saya untuk melakukan kegiatan coaching gitu dia, karena ada masalah yang Bapak hadapi dengan anak wali Bapak gitu dia kan. Jadi apa Pak masalah anak Bapak itu? Begini Bu Dewi, kemarin saya sudah menyampaikan sama Ibu tentang permasalahan di anak saya. Di kelas itu ya ada beberapa siswa yang memang akrab ya. Si Fajar, Ibu tahu kan si Fajar, si Fajar, si Ija, si Solihin, si Junanda dengan si Eko ya Bu. Saya lihat sehari-hari mereka ini teman akrab. Nah, kemarin
saya lihat si Ijal sendiri gitu, sendiri, dia tidak lagi berkawan dengan temannya, dengan sepaja. semuanya Bu, dengan si Ijal ini dijauhin oleh teman-temannya gitu loh. Oh gitu. Sempat Padahal akrab orang itu ya Pak ya. Iya, kalau sepengetahuan saya selama ini mereka sebagai teman yang cukup akrab ya Bu. Iya. Jadi dengan permasalahan seperti itu saya panggil si Ijalnya. Iya. Nah si Ijal bercerita dia Bu kepada saya. Dia bercerita kepada saya ternyata dia dijauhin oleh keempat temannya tersebut dengan alasan bahwa mereka menganggap si Ijal ini yang memberitahukan kepada Ibu Pina ketika mereka ujian kemarin Bu, bahwa si teman-temannya ini membawa catatan kecil gitu. Oh gitu. Jadi yang pertama ini tujuannya Bapak mau membicarakan kepada saya mengenai ketidaknyamanan Ijal gitu di dalam lokal gitu dia. Jadi ya. ketidaknyamanan si Ijal di dalam kelas karena si Ijal merasa dijauhin oleh teman-temannya. Iya. Jadi tadi Bapak katakan juga kenapa dia dijauhi, ternyata permasalahannya ketika ujian teman-temannya melakukan kegiatan yang ada catatan kecil ya, ngopek lah bahasa sehari-harinya Iya, kita Bu, katakan iya, ya. benar, Bu. Dan ternyata diketahui Bu Pira gitu ya Pak ya. Sebenarnya tadi ya udah diketahui, tapi teman-teman si Ijal ini menganggap bahwa si Ijal yang memberitahu itu kepada Ibu Pina gitu. Oh gitu. Tapi sebelum melakukan ulangan gitu dia kan Pak, sebelum melakukan ulangan ini Bu Pina ini memberitahu tidak kepada murid-murid dia melaksanakan ujian ini tanggal segini, materinya ini sama ini. Karena kan tidak akan mungkin anak-anak ini berbuat curang gitu, dia berbuat curang kalau mereka sudah punya persiapan. Oh benar. Itu dia. Ya benar Bu. Dari cerita si Ijal bahwa Bu Pina sebelum ujian sudah memberikan jadwal ya Bu, sudah memberikan, selain jadwal juga Bu Pina sudah memberikan materi-materi apa yang akan diujikan nanti gitu. Sudah diberitahu gitu. Benar Bu, sudah diberikan tahu hari, tanggal dengan materi yang apa yang mau diujikan Bu, sudah disampaikan. Jadi yang dari Bapak gali dengan si Ijal ini gitu dia kan, mengapa bisa sampai anak mengeluarkan kopean gitu dia. Tadi sudah dikatakan dikasih tahu, mungkin ada permasalahan yang lain gitu, entah dia nggak menghafal karena ada pelajaran yang lain di waktu itu yang sama-sama ujian kan gitu kan, atau kendalanya sakit, atau kendala-kendala ibunya yang masuk rumah sakit kan, itu perlu kita teliti gitu dia lah. Benar Bu, memang ya dari ini mungkin teman-teman si Ijal ini kurang persiapan untuk menghadapi ujian ini, jadi kurang persiapan. Jadi dengan kurangnya persiapan mereka membuat catatan kecil. Kebetulan juga Bu, ternyata di hari yang sama ada ujian mata pelajaran yang lain Bu, gitu. Jadi mereka tidak bisa membagi waktu dan mempersiapkan untuk ujian kali ini Bu. Gitu. Berarti permasalahannya lebih kepada manajemen waktunya ya Pak benar, ya. benar. Nah itu dia. Jadi kira-kira itu dia kan rencana Bapak lah gitu dia, supaya kan kedepannya ini Bu Pina melakukan remedial kan gitu kan, rencana Bapak lah supaya Ijal kembali bisa berteman dengan teman-temannya, tidak ada lagi permasalahan gitu dia kan, dan nilai Pajar dan kawan-kawannya juga tuntas itu dia. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan kalau dari rencana aksinya tadi? Rencana saya terhadap permasalahan siswa saya ini Bu ya. Yang pertama, saya akan menghadirkan mereka. Saya menghadirkan mereka, dipertemukan ya, apa permasalahannya dari pertemuan tersebut. Jadi biar tidak terulang kembali permasalahan ini Bu, ini nanti saya memberikan saran kepada mereka untuk belajar bersama di salah satu ya mereka lah Bu, bisa saja tadi rumah si
pajar atau di rumah teman yang lain. Dengan catatan si Ijal ini kan kalau saya lihat si Ijal ini bisa membantu kawannya. Jadi saya minta tolong si Ijal nanti memberikan bantuan kepada teman-temannya, membimbing temannya untuk belajar bersama. Iya, baik, itu dia. Jadi rencana aksinya sudah jelas ya Pak ya, akan melakukan belajar bersama dengan sebagai pembimbingnya adalah si Ijal tadi, karena dia yang tuntas kan. Iya, gitu kalau kan? si Ijal ini saya lihat dari kompetensinya dari beberapa mata pelajaran lebih baik ya Ibu dibandingkan teman-teman. Jadi saya berharap si Ijal ini bisa membantu kawan teman-temannya. Nah, teman-temannya juga nanti dengan dibantu si Ijal, mereka tidak lagi mengkucilkan si Ijal gitu loh Bu. Jadi persahabatan mereka tetap seperti kembali gitu. Terus yang perlu saya tanyakan tadi kan rencana belajar bersama, berarti kan kegiatannya akan dilaksanakan pulang sekolah. Benar. Kira-kira Bapak akan memberikan rencana ini belajar di sekolah atau belajar di rumah, dan siapa yang bisa bantu memantau kegiatan? Ya namanya anak-anak ya Pak ya, kadang-kadang kita buat A, mereka udah buat B, rencananya belajar bersamanya 1 jam, rupanya belajarnya cuma 15 menit, sisanya main-main kan gitu kan Pak. Jadi itu dia Pak. Kebetulan ya Bu, memang dari rencana ini untuk kegiatan mereka belajar bersama, kalau di sekolah kita mungkin tidak bisa ya Bu ya, karena nanti pulang sekolah tidak ada yang memantau mereka. Jadi saya menyarankan kepada mereka untuk berdiskusi belajar bersama di salah satu rumah teman, dan saya menyarankan di rumah si Fajar. Kemarin saya menyarankan di rumah si Fajar karena kalau saya lihat si Fajar ini ibunya tidak bekerja, dia sebagai ibu rumah tangga. Nah, harapan saya nanti ibu si Fajar ini bisa memantau mereka, memantau mereka dalam kegiatan belajar tersebut gitu. Jadi bukan hanya mereka datang bermain dan tujuan tadi tidak tercapai. Jadi saya harapkan nanti saya sampaikan juga sama si Fajar untuk disampaikan kepada orang tuanya. Saya meminta biar orang tuanya memantau dalam kegiatan belajar bersama mereka. Iya, jadi udah jelas di situ ya Pak, mulai tujuannya tadi Bapak katakan anak dikucilkan gitu, dia kan harapan kita janganlah dikucilkan gitu kan. Ya, benar. Lalu tadi Bapak katakan permasalahannya ternyata kalau dibilang sepele enggak juga ya kan Pak, kan? Karena kopek kan gitu kan, belajar mencuri dari kecil. Lalu yang dikatakan tadi ada rencana aksi, Bapak katakan mereka harus belajar bersama dan tanggung jawabnya akan belajar bersama dengan pemantaunya adalah orang tua dari Fajar kan gitu kan Pak. Jadi saya rasa terselesaikan permasalahan ini gitu dia kan, dengan Bapak nanti juga memanggil anak-anak ya, saya harapkan coaching ini bisa berhasil gitu dia kan, anak juga menemukan solusi, Bapak pun sebagai wali kelas bisa nyaman ya, waktu pun sudah lebih dari 15 menit kan gitu kan Pak. Jadi harapan saya kita bisa ke depannya kalau ya melakukan coaching kalau ada masalah. Tapi kalau untuk yang ini selesailah saya rasa ya kan Pak. Jadi permisilah saya. Ya Bu, terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau mendengar permasalahan anak saya di kelas, sehingga Ibu bisa memberikan solusi yang harus saya lakukan terhadap permasalahan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Selamat siang Bu, izin saya kembali ke ruangan saya ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Sudah selesai tadi kegiatan coachingnya ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak udah selesai kegiatan coaching saya tadi Pak. Saya juga sudah menyaksikan tadi dari awal sampai akhir. Iya. Sepertinya sudah berjalan dengan baik dan saya sudah Alhamdulillah Pak. membuat beberapa catatan terkait dengan kegiatan coaching tadi ini ya. Kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan bagus. Mana ada yang ingin saya tanyakan juga beberapa yang ingin saya konfirmasi kepada Ibu Dewinya.
Yang pertama itu pada saat coaching itu apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching itu tadi berdasarkan alurnya tadi yang kita bahas di awal itu. Jadi Pak, saat melakukan coaching tadi kan saya sebagai coachnya sudah melakukan alur tirta Pak. Mulai lagi dari tujuan apa yang akan dilaksanakan dari kegiatan coaching itu, saya juga melakukan identifikasinya, rencana aksi yang akan saya laksanakan, itu dia, dan terakhir menanyakan tanggung jawabnya, alur tanggung jawabnya itu Pak. Iya. Sudah sangat baik, saya lihat secara alur. Ini pun saya lihat catatan dari data-data yang saya buat tadi. Bu Dewi sudah bisa menampilkan mendengarkan dengan baik tadi ya. Sangat baik di observasi saya. Apa yang disampaikan oleh coach tadi itu Ibu Dewi catat, Ibu Dewi terima semua. Kemudian dari memberikan pertanyaan berbobot, juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sudah berbobot dan memancing dari coach tadi untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang dia hadapi. Itu sudah menjadi catatan saya dan sudah sangat baik di situ. Alurnya juga sudah runut dari awal sampai akhir, sudah sesuai kalau dari apa yang saya lihat dan apa yang saya saksikan tadi ya Ibu ya. Sudah sangat bagus. Kemudian berikutnya Bu, ini kira-kira ya dari apa yang Ibu rasakan dan apa yang sudah saya saksikan juga tadi, ada nggak kompetensi lain, masih ada kompetensi yang ingin dikembangkan atau tidak dari kegiatan tadi? Yang pasti Pak, saya tetap harus memahami tentang alur tirta itu lagi, gitu kan? Karena tetap balik kepada coaching itu, kita tidak boleh keluar dari alur tirta, itu dia. Karena tujuan awal dari coaching itu harus dipelajari, kita harus melakukan identifikasi, gitu dia. Rencana aksi yang akan diterapkan itu bagaimana, dan ketika si coach itu dia mau menemukan penyelesaiannya, dia juga harus melakukan tanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dia lakukan itu. Ya, itu sudah sangat baik Bu. Mungkin kedepannya kalau dibilang pengembangannya di rumah pemahaman alur tirta itu, ya itu memang sudah seharusnya kita sebagai coach nanti harus bisa benar-benar memahami dari awal tujuannya apa, identifikasinya apa, rencana dan tanggung jawab itu sampai ke tanggung jawab. Kita benar-benar harus paham dan bisa memasukkannya di alur itu, apa kita menemukan itu. Iya, saya rasa Bu sudah sangat baik dalam melakukan kegiatan coaching tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat untuk bagi coachingnya juga, bagi Ibu juga, dan saya juga sebagai supervisor. Demikian saja Bu, saya rasa saya terima kasih juga kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Pak dan sama-sama. Saya izin ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Saya Rosmala Dewi dari SMA Negeri 6 Tanjung Balai sebagai supervisi ataupun observer. Saya Reprijal dari SMK Negeri 3 Perhotelan dan Tata Boga Tanjung Balai sebagai kos. Saya Davindra Joni Pratama dari SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai sebagai koci. Assalamualaikum Pak Ijaz. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Pak hari ini saya datang menjumpai Bapak. Posisi saya adalah sebagai observer, sebagai supervisornya atau supervisi yang akan Bapak laksanakan hari ini kegiatan coaching, gitu kan. Jadi harapan saya Bapak nanti melakukan kegiatan coaching yang Bapak lakukan kepada coachingnya nanti ya, Bapak tetap melakukan alur tirta, gitu ya, mulai dari secara runut ada rencana aksinya sampai dengan tahapan alur tanggung jawab kan, gitu dia kan Pak. Jadi di coaching itu yang kita harapkan itu antara lain melakukan kemitraan antara coach dan coachingnya,
terus proses kreatif itu yang diharapkan, dan yang terakhir memaksimalkan kompetensi itu dia ya. Jadi seperti tadi di awal saya katakan, dalam kegiatan coaching itu ada yang dikatakan dia dengan alur tanya ya. Jadi pertanyaan saya sebelum Bapak nanti memulai coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti ada 3 ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, tadi Bapak katakan ada 3 kompetensi gitu kan. Nah, di antara 3 kompetensi ini, nah kira-kira yang bagian spesifik yang akan Bapak ingin observasi itu yang bagian yang mana gitu? Nanti ketika Ibu mensupervisi saya dalam kegiatan coaching, ada 2 kompetensi yang disupervisi ya. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, dengan harapan dari kegiatan coaching tersebut si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terakhir Pak, itu dia kan sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching, indikator yang ingin Bapak capai dari kegiatan coaching yang akan dilakukan ini apa? Dari kegiatan coaching yang nanti saya lakukan, indikator yang ingin saya capai adalah menemukan solusi dari permasalahan coaching kita tadi. Iya. Menemukan Solusi ya itu. Karena coach dengan cost itu dalam kegiatannya kan sama, dianggap semitra. Jadi dengan kegiatan coaching tersebut si coach bisa membuat si coach menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Kan tujuannya ya Pak, penyelesaiannya. Ya, mungkin Bapak bisa ketemu langsung gitu dia melakukan kegiatan coaching ini gitu dia kan, saya akan melakukan pendampingan sebagai supervisinya. Terima kasih atas waktu Pak Ijal hari ini. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ijal. Waalaikumsalam. Izin Pak Ijal, tadi kan saya udah janji sama Pak Ijal minta waktunya barangkali sekitar beberapa menit, 10 atau 15 menit Pak Ijal. Ada yang mau saya diskusikan Pak Ijal terkait dengan anak kita nanti nih Pak Ijal. Oh iya Pak, ya Pak Devindra, kayaknya serius banget nih ya permasalahannya. Kira-kira ada apa ya Pak Devindra? Iya Pak, ini kan terkait dengan siswa kita di kelas Pak Ijal. Yang kebetulan saya kan masuk di kelas Pak Ijal ya kan, semester ini saya masuk di kelasnya Pak Ijal. Itu ada anak kita Pak, beberapa orang memang Pak. Siapa ya Pak? Itu ada namanya Nina Pak, ada namanya sama Nurul Pak. Si Nurul. Iya si Nurul, Nina, Nurul, sama satu lagi si Fajar Pak. Sebenarnya yang ingin saya bahas lebih lanjut ini Nina lah Pak. Nina, permasalahannya begini orang ini Pak. Semuanya itu Pak, ketika saya nggak tahu apakah cuma di jam saya ya Pak ya, apakah di mata pelajaran saya atau di semua mata pelajaran guru. Saya perlu konfirmasi juga dari Bapak sebagai wali kelas nanti Pak. Nina ini, bertiga ini Pak, itu Pak sering tidak hadir Pak. Sering tidak hadir. Ya. Jadi dari si Nina, si Nurul dengan si Fajar, ketika jam pelajaran Bapak yang selalu tidak hadir si Nina ya Pak ya? Iya, memang bertiga itu Pak sering tidak hadir, tapi yang lebih sering itu Nina Pak. Ya itulah yang ingin saya bahas Pak, mengenai 3 orang ini. Saya harapkan nanti saya tahu apa permasalahan kenapa orang ini tidak hadir nantinya Pak. Itu yang ingin saya obrolkan dengan Bapak Pak. Dari 3 ini. Oh, dari kira-kira
menurut Bapak dari 3 orang ini ya, si Nina, menurut Bapak kira-kira apa yang membuat si Nina itu tidak hadir, tidak masuk ketika jam pelajaran Bapak ya? Iya Pak, ini Pak sebenarnya kalau saya ceritakan lebih lanjut ya Pak dari 3 orang ini, kalau untuk si Nurul ini sama si Fajar di bulan ini memang mereka baru 2 kali ya tidak hadir itu. Tapi alasannya cukup jelas Pak, di situ 1 kali izin itu 2 kali sakit, ada surat sakitnya pemberitahuannya walaupun dari puskesmas itu Pak ya. Nah tapi si Nina ini Pak selama 1 bulan ini baru 2 kali hadirnya dengan saya Pak. Sementara saya kan 1 minggu itu Pak di kelas Bapak ada 2 kali masuk ya Pak ya, di hari Selasa sama hari Kamis itu saya masuk di kelas itu. Nah di Selasa itu Pak, itu Nina kalaupun yang 2 kali hadir itu Pak ya, di Nina yang si Nina ini hadir di hari Selasa itu, dia ketika di jam saya sebentar-sebentar izin keluar Pak. Sebentar Pak saya lah izin keluar ke kamar mandi. Kamar mandi itu ya saya izinkan lah, tapi selalu lama Pak baru masuk lagi, seperti mencari-cari alasan untuk tidak berada di mata pelajaran saya Pak. Si Nina ini Pak ya tadi ya. Kemudian berikutnya ya lebih banyak nggak masuknya kan Pak di bulan ini kan. Saya itu harusnya 1 bulan itu kalau 2 kali ada 8 kali pertemuan, 6 kali pertemuan itu dia sudah tidak masuk Nina ini Pak. Jadi saya memang khawatir dengan nanti dengan tentu dia ketinggalan pelajaran Nina ini kan Pak. Dan saya apakah memang si Nina ini tidak mau masuk pelajaran, apakah ada masalah di luar atau apa, izin sakit ya. Kalau memang sakit kan tentu kita harus tahu dia sakit apa, izin kan kemana. Lebih banyak izin sakitnya sih Pak si Nina itu, makanya saya perlu diskusi dengan Bapak sebagai wali kelas ini, apa yang mungkin informasi dari Bapak Pak? Oh baiklah, berarti si Nina ketika jam pelajaran Bapak tidak masuk dengan berbagai alasan. Kira-kira selain tadi dia tidak hadir cuma sebulan baru 2 kali ya Pak ya, kira-kira masalahnya apa sih yang membuat si Nina ini tidak hadir? Nah dari masalah itu Pak, memang saya sudah coba konfirmasi ke Ninanya sendiri juga kan Pak, ke orang tuanya juga ya Pak. Memang kata orang tuanya ini Nina ini ada apa ya Pak, semacam penyakit bawaan kata orang tuanya Pak. Penyakit bawaannya ini anaknya ini tidak boleh telat makan Pak. Sementara makan makanannya itu pun juga tidak boleh sembarangan nih anaknya Pak. Jadi ketika dia masuk ke sekolah itu saya juga tidak tahu makannya di mana ya Pak ya. Tapi memang kata orang tuanya, saya konfirmasi ke orang tuanya, memang melalui telepon ya Pak ya, anaknya itu memang sakit dan dirawat pada di beberapa hari itu. Saya belum tanya wali kelas yang lain ya. Cuman pas momennya di hari Selasa sama Kamis itu memang anaknya itu harus check up rutin Pak. Kadang izin itu izin check up, kadang memang sakit Pak. Nah, itu yang sudah saya konfirmasi ke orang tuanya Pak. Itu yang terjadi. Oh baiklah, berarti kalau dilihat permasalahannya si nenek ini memang sakit. Iya, Pak. Jadi rencana apa yang kira-kira Bapak buat untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu? Nah begini Pak, karena memang anaknya sakit kan kita memang sebagai guru di kelas tersebut, guru makanya kan Pak, kita memang tidak bisa memaksakan juga kondisinya seperti itu kan Pak. Saya sebagai guru di kelas tersebut memang yang pertama itu menghubungi Bapak sebagai wali kelas, juga orang tuanya juga sudah saya hubungi. Saya ingin mencari solusi di mana solusinya itu saya buat supaya anak ini si Nina ini tidak tertinggal pelajarannya Pak. Tidak tertinggal pelajarannya, walaupun dia tidak masuk, nanti saya dengan orang tuanya itu akan tetap memberikan materi di mana di rumah itu Nina bisa belajar materi itu tersebut Pak, dengan diawasi oleh orang tuanya dan dilaporkan kepada Bapak juga sebagai wali kelas. Jadi ya namanya sakit kan Pak, dia lagi check up atau apa kan, materi saya tetap sampai ke dia walaupun dalam bentuk materi saya kirimkan melalui WA gitu kan Pak, ke orang tuanya bisa melaporkan sampai sejauh mana materi itu sudah dipelajarinya. Itu rencana saya ke depannya nanti Pak. Oh baiklah, rencananya cukup bagus ya untuk menyelesaikan. Nah kira-kira komitmen Bapak biar rencana ini tetap berjalan ya, sehingga si Nina tadi
dia bisa belajar di rumah dan tidak tertinggal pelajaran, bagaimana ya Pak? Kalau komitmen saya itu memang Pak, saya harus aktif Pak, proaktif dengan orang tuanya itu, menghubungi orang tuanya itu Pak. Dan orang tuanya itu, ya itulah saya mohon kesediaan Bapak juga sebagai wali kelas untuk sebagai apa ya, mediatornya Pak, sebagai mediator yang memeriksa, oh ya ini tugasnya memang sudah selesai, jadi saya memberikan tugas, memberikan materinya, orang tuanya mengontrol di rumah, memeriksa, memandu atau mendampingi anaknya nanti Pak ya, mendampingi si Nina itu, dan dilaporkan juga ke Bapak. Itu bentuk tanggung jawab, jadi semuanya bertanggung jawab. Nina pun bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya mungkin, atau mempelajari materi-materi yang saya berikan. Itu bentuk tanggung jawabnya nanti akan dilakukan ke depannya itu Pak. Baiklah, saya akan berusaha juga membantu Pak Devindra yang memantau dari kegiatan belajar anak kita Nina ini, dengan harapan kita dia tidak tertinggal pelajarannya. Iya Pak. Kira-kira sudah 15 menit ini ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi saya rasa sudah Bapak temukan solusinya dari solusi tadi. Saya berharap Bapak sudah akan melaksanakannya gitu. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Setelah saya ngobrol dengan Bapak ya, dan saya ceritakan masalah saya, ya saya mendapatkan solusinya itu tadi Pak. Solusi dari permasalahan saya terkait si Nina tadi Pak. Memang saya dari awal itu Pak, memang kira-kira si Nina ini ya bagaimana lah gitu kan. Memang sudah saya konfirmasi. Nah itu makanya saya berikan ke Bapak ya. Tadi saya dapatkan solusinya Pak, bahwa memang harus seperti itu Ninanya Pak. Harus dipantau terus ya. Harus dipantau terus anaknya gitu Pak. Dan saya terima kasih Bapak sudah mau bertukar pikiran dengan saya Pak. Jadi saya bisa menyelesaikan masalah si Nina ini ke depannya juga. Saya bisa, kalau ada mungkin kasus-kasus yang serupa atau mirip pun, saya bisa mungkin menggunakan solusi yang sama mungkin nanti gitu Pak. Terima kasih banyak saya Pak ya. Mungkin juga sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Iya. Izin saya Pak ya. Iya, terima kasih Pak ya, sama-sama. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Ija. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya. Jadi tadi kegiatan coachingnya sudah saya perhatikan, sudah saya lihat kegiatan coaching yang Bapak lakukan antara Bapak sebagai coach dengan coachingnya. Jadi ada beberapa hal ya yang tadi Bapak katakan di awal gitu ya, indikator-indikator yang tadi mulai dari kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, nah itu dia. Yang sekarang apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching itu? Pada saat coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan alur tirta dari identifikasi, kemudian dari tujuan, tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian saya menanyakan rencana aksi yang mau dibuat si coaching dalam permasalahan dia, dan yang terakhir tanggung jawab si coaching terhadap rencana aksi yang akan dia buat terhadap permasalahan tersebut. Iya, jadi tetap balik harus alur tirta ya Pak ya. Harus sesuai dengan alur tirta. Iya. Jadi sepanjang saya melihat kegiatan coaching tadi, ya kan, catatan-catatan saya sebagai supervisi terhadap Bapak, kegiatan tirta yang Bapak lakukan itu sudah berjalan sesuainya. Itu dia, Bapak mulai memaparkan tentang tujuannya, Bapak tanyakan kepada coachingnya tadi, mulai Bapak identifikasi satu persatu, dan saya lihat tadi coachingnya dalam keadaan nyaman, dia bicara, dia buka secara satu persatu kan gitu kan. Akhirnya dia buat rencana apa, dan akhirnya Bapak akan masuk kepada tanggung jawabnya gitu dia kan. Jadi catatan saya sangat baik sekali, sudah sangat sesuai dari rencana yang Bapak paparkan di awal mengenai indikator kan gitu dia. Nah, terakhir Pak ya, terakhir sebelum saya menyelesaikan kegiatan pasca observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching ini gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali dalam kegiatan coaching ini lebih tetap memahami alur tirta tadi, memahami
masalah yang dihadapi coaching. Jadi ingin memahami kembali alur kita. Iya, benar sekali karena kan bagaimanapun coaching ini tetap kemitraan. Kita nggak akan bisa langsung dapat menunjukkan tanggung jawab kalau kita nggak mulai melakukan rencana-rencana dulu, kan gitu kan. Ya mudah-mudahan coaching ini dapat berjalan seterusnya gitu kan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita masing-masing dapat diselesaikan secara runut dengan alur itu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas waktunya ya Pak Ijal, sudah bersedia saya lakukan supervisi. Iya Bu, terima kasih juga Bu, Ibu sudah meluangkan waktu dalam kegiatan coaching saya, Ibu sebagai supervisi mensupervisi saya. Izin saya dulu ya Pak Iya. ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Saya Reprijal dari SMK Negeri 3 Perhotelan dan Tata Boga sebagai observer atau supervisi. Saya Davindra Joni Pratama dari SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai sebagai coach. Saya Rosmala Dewi dari SMA Negeri 6 Tanjung Balai sebagai coach. Selamat siang Pak Devindra. Selamat siang Pak. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah Pak Ijal, hari ini sehat walafiat dan saya rencananya mau akan melaksanakan coaching Pak Ijal, saya sebagai coachnya. Oh baiklah, berarti Pak Devindra siang hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya. Saya nanti akan bersedia Bapak saya sebagai observer untuk kegiatan coaching Bapak dalam supervisi nanti. Iya benar Pak, saya harapkan Bapak bisa membantu saya sebagai supervisornya atau sebagai observer dalam kegiatan coaching nanti Pak. Baik Pak. Jadi nanti ketika Bapak melakukan kegiatan coaching ya, kita berupaya, nanti kan ada alur tirta ya. Iya. Jadi saya berharap dari alur tirta itu Bapak menerapkan yang pertama tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab dari tanggung jawab. Nah itu yang diharapkan ya. Ya, Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari kegiatan coaching nanti kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kan Pak ada 3, itu kehadiran penuh saya ketika saya melakukan coaching, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan untuk menemukan solusinya nanti itu Pak. Itu yang ingin saya kembangkan nanti Pak. Oh berarti ada 3. Ada 3 ya Pak. Baik itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, benar, Pak. Nah dari yang 3 ini kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin saya observer, saya supervisi dalam kegiatan coaching Bapak? Saya Pak yang ingin saya secara spesifiknya Pak itu saya ingin bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu yang ingin saya apakah sudah sesuai atau saya ingin diobservasi di bagian itu Pak, yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu. Jadi coachnya ingin mendengarkan secara aktif dari permasalahan-permasalahan situasi, kemudian si coach Bapak nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga si coachnya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira indikator atau tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching? Dalam kegiatan ini kan Pak, nanti coach saya pasti akan bercerita mengenai masalahnya dan saya karena ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, diharapkan terakhir nanti kan karena kita kan setara ya Pak ya, tidak ada yang lebih tinggi yang siapa yang lebih ini. Terakhirnya saya bisa membantu mencarikan solusi atau menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach tadi Pak. Itu indikator ketercapaian di tujuan akhir nanti pada saat proses coaching nanti Pak. Itu yang bisa capai.
Ya berarti intinya ingin memberikan solusi ya, Iya. memberikan solusi kepada si coach bisa menemukan solusi. Iya, ya, Pak. bisa menemukan solusi. Berarti bersama, Pak. sudah siap Bapak nanti dalam kegiatan coaching ini? Insya Allah saya Pak, mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbaik pada coach saya nanti, kami bisa menemukan, bisa membantu coach saya nanti. Baiklah Pak, nanti kita akan bertemu kembali ketika kegiatan coaching Bapak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dapindra. Oh iya Bu Dewi, waalaikumsalam. Ada apa nih Bu Dewi? Itu Pak, yang kemarin kan saya minta waktu Bapak kan gitu kan. Oh iya kemarin Bu Dewi. Jadi saya kan udah katakan kepada Bapak kemarin benar. ada masalah saya sedikit kepada Bapak Kepala Sekolah gitu dia kan. Jadi kayak Pak sulit diomongkan Pak. Gak apa-apa Bu Dewi, ini kebetulan saya juga lagi ada waktu, lagi santai, ceritakan aja lah kira-kira apa mungkin bisa kita cari solusi bersama atas masalah Bu Dewi ini kira-kira ya. Apa itu kira-kira Bu Dewi ya? Kayak Pak. Kalau bisa disampaikan. Iya, sebenarnya malu saya Pak. Iya. Malu saya nyampaikannya. Cuma kalau saya pendam nggak ketemu solusinya, Benar, yang iya. ada bertumpuk kan gitu Benar Pak. itu Bu Dewi. Jadi beberapa hari yang lalu gitu Pak, Bapak Kepala Sekolah manggil saya, itu dia. Jadi Bapak Kepala Sekolah manggil saya, datangi saat terus saya jumpai Bapak Kepala Sekolah. Memang ada kesalahan saya. Seminggu ini saya selalu datang terlambat Pak, itu dia. Nah, saya datang terlambat itu pun ketika saya datang terlambat, sebelumnya saya WA nih sama Bapak Kepala Sekolah, saya katakan Pak, izin ya Pak, mohon maaf Pak, saya akan datang terlambat gitu. Karena apa Pak, keponakan saya yang selama ini orang tuanya tinggal sama orang tuanya Pak, itu dia kan. Rupanya mama dari keponakan saya ini harus berobat jalan, berobat jalan ke Jakarta. Jadi dia tidak ada yang menjaga di rumahnya, jadi dititipkanlah kepada saya gitu dia kan. Nah, jadi karena baru dititipkan, nah inilah Pak permasalahan waktu itu tadi gitu dia. Jadi karena saya terlambat, harus mengantarkan keponakan saya tidak disiplin, kena tegur sama Bapak Kepala Sekolah. Nah itulah makanya saya bercerita kepada Bapak, itulah masalah saya. Oke, jadi saya tangkap dari cerita Ibu tadi ya. Jadi tujuan bercerita ke saya itu Ibu ingin mencari solusi ya, mencari solusi atas bagaimana seharusnya ke kepala sekolah, nanti kan bagaimana Ibu dengan keponakan Ibu tadi ya kan. Iya benar. Permasalahan itu. Nah, sebenarnya gini Bu, kita lihat dulu kira-kira dari masalah Ibu itu apa yang bisa diidentifikasi, misalnya kalau bukan Ibu yang mengantar gitu kan misalnya, atau misalnya lebih dipercepat waktunya. Dari masalah-masalah Ibu itu kira-kira apa yang bisa ditangkap dari situ Ibu ya, entah apa nanti Ibu ke sekolah, ke keponakan Ibu juga, coba bisa nggak Ibu ceritakan itu? Kalau permasalahan waktu, saya ini adalah morning person Pak, termasuk manusia yang bangun pagi. Nah, itu dia kan. Bangun saya cepat, cuma itu tadi gitu. Ini kalau saya pikir kembali, tetangga saya Pak, itu ada yang deket ke rumah saya, itu satu sekolah dengan keponakan saya Pak, gitu dia. Nah, jadi mungkin bisa lah itu nanti dijadikan apa ya Pak ya, solusi gitu dia. Jadi saya supaya tidak terlambat gitu. Jadi saya bangun pagi gitu dia kan, terus saya antarkanlah keponakan saya ini kepada tetangga saya yang satu sekolah gitu dia. Iya, berarti begini Bu ya,
sebenarnya ibu itu udah berusaha cepat ya kan. Iya, Pak, benar. Tapi memang jaraknya itu memang berlawanan ya Bu ya, dari arah ibu ke sekolah dengan. Iya Pak, saya ke utara mengantar dia, baru itu balik lagi ke selatan Pak, gitu dia. Jadi iya. makan waktu Makan gitu waktu dia. walaupun dari cepat pagi kita kan nggak tahu kondisi di Iya jalan, benar-benar Ibu. Pak, Iya, karena iya, kan iya. kalau enggak saya antar, ini keponakan saya kan udah jadi tanggung jawab saya. Iya, Saya iya. iakan waktu mamanya berkata titip, saya iakan kan Iya, gitu iya. dia Pak. Tapi ya nggak apa-apa Bu, berarti memang dari masalah itu ibu kan sudah mendapatkan rencana aksinya tadi kan Bu, aksinya tadi Bu, dari masalah itu tadi, solusi dari masalah itu tadi menitipkan tetangga ya Bu ya. Iya Pak. Iya, itu gimana Ibu kalau menitipkan tetangga, apakah tetangga itu sudah setuju kan? Tadi Ibu bilang memang anaknya satu sekolah juga. Iya, kan? iya, Nah, iya. diskusi lebih lanjut dengan tetangga itu gimana Bu? Bisa diceritakan nggak? Oke lah Pak, nanti mungkin rencana saya yang pertama gitu kan, saya silaturahmi lah dulu ke rumah tetangga saya iya. ini kan, bicara-bicara apakah dia tidak keberatan gitu Iya. dia kan, saya titipkan keponakan saya ini kepada beliau gitu. Kalaupun nanti kalau dia merasa keberatan ya mungkin macam tadi Bapak katakan gitu. Ya saya yang harusnya selama ini berangkat dari rumah 6:30 ya harus jam 6 kan gitu Iya, kan. iya, iya. Supaya saya tidak lagi melakukan tindakan yang kurang disiplin yang akhirnya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Dan terjadi apa ya Pak, tidak enak saya kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah pun saya yakin dan percaya dia nggak enak menegur saya karena selama ini saya bukan orang yang sering terlambat kan Iya. gitu dia kan Pak. Itu Karena dia. ada Karena ada keadaan ya, itulah Pak, keadaan karena seperti ini ya, apa ya Pak ya, karena ada tanggung jawab gitu dia. Saya kemarin agak kurang terima gitu dengan perilaku Bapak Kepala Sekolah mau memanggil saya. Setelah saya sadari ya memang perlu sebagai atasan Bapak Kepala Sekolah apa ya Pak ya, menegur, namanya Ya, saya ya, bawahan ditegurnya gitu. Cuma pada saat itu saya emosi. Saya berpikir sekali ininya aku melakukan kesalahan kok udah langsung ditegur gitu Iya, dia iya, kan, iya. banyak yang lain nggak ditegur-tegur kan gitu dia Pak. Jadi itulah dia Pak. Ya berarti memang kedepannya tadi Bu sudah mendapatkan solusinya bahwa Iya. menitipkan ke tetangga Benar. supaya bisa ini ya Bu ya, mudah-mudahan bisa, kalaupun tidak pun berarti ya Ibu harus lebih awal lagi ya, kalau Iya, benar. lebih awal lagi, dan semoga saja itu bisa menjadi solusi dari masalah Ibu. Nah untuk kedepannya nanti Bu kira-kira ini kan kita sudah Ibu mendapatkan solusinya tadi kan, ada dengan kepala sekolah dan dengan warga sekolah, itu Ibu gimana nanti ya tanggung jawabnya mempertahankan supaya Ibu tidak terlambat lagi ke depannya, itu apa yang bisa dilakukan? Itulah Pak, kan karena Bapak sudah ngomong kayak gini kan udah dapat pencerahan saya Pak gitu dia. Solusi untuk keponakan saya pun terselesaikan, dan kepada perilaku saya yang tidak layak kepada Bapak Kepala Sekolah pun besok pagi Pak rencananya saya akan langsung jumpai Bapak Kepala Sekolah, minta maaf, dan saya berkomitmen kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada diri saya sendiri, saya tidak akan melakukan tindakan terlambat lagi. Walaupun ada tanggung jawab keponakan saya, tapi tanggung jawab saya kepada sekolah ini dan anak-anak yang ada di sekolah ini ya tetap harus saya nomor satukan kan gitu dia Pak. Benar Bu. Itu Ya dia. semuanya merupakan tanggung jawab Ibu juga ya kan, Iya, benar. semuanya. Ya dari yang tadi bagaimana menurut Ibu, apakah sudah bisa dianggap sebagai solusi dari permasalahan Ibu tadi? Sudah Pak, sudah Sudah, lega saya sudah. gitu dia. Jadi kan nanti ke depannya ini setelah besok pagi saya jumpa dengan Bapak Kepala Sekolah gitu dia kan, membicarakan. Jadi untuk target besok saya pagi saya harus bangun cepat dulu karena ini nggak sempat mungkin ngomong sama tetangga saya. Besok saya harus bangun sangat-sangat cepat mengantarkan keponakan saya. Setelah itu saya jumpai Bapak Kepala Sekolah untuk minta maaf. Itu seperti tadi saya katakan, pulang sekolah nanti saya jemput keponakan saya ngomong sama tetangga saya. Mudah-mudahan Pak
tetangga saya ini tidak berkeberatan karena kalau dibicarakan dengan baik, insya Allah itu Bu, ya iya mau. itu dia. Ya, terima kasih ya Pak Ya, Dadin Raya kalau masih atas. ada Bu yang ingin diceritakan? Enggak, saya rasa udah selesai udah Pak. selesai, ya. Sudah lega ya, Sudah lega. ada apa ya dikatakan jalan keluar, Ada jalan keluarnya, solusi dari permasalahan saya. Terkadang kalau nggak diceritakan sama orang ini Pak, jadi emosi naik gitu dia kan, perasaan kok kita aja yang disalahkan gitu dia. Jadi terima kasih Pak Dadin. Iya, sama-sama, saya ya, juga atas ibu, Pak. waktunya. Mudah-mudahan menjadi solusi bagi Ibu juga. Iya, gitu dia. Minta maaf ya Pak kalau mengganggu. Tidak apa-apa Bu, kebetulan saya memang lagi lowong waktunya, ada waktu kosong. Iya, terima kasih Pak. Izinlah saya dulu Iya, ya Pak. mari, Bu, Dadin Raya. sama-sama. Sehat-sehat Iya. tetap Bapak ya Iya, Pak. sama-sama Ibu juga Iya, Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan coaching ya Pak. Alhamdulillah Pak ya. Sudah selesai Ya, kegiatan. selesai ya. Dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, sebelum tadi coaching kan ada pra coaching ya. Di dalam pra coaching saya menanyakan sama Bapak tentang indikator dalam kegiatan coaching yang ingin Bapak lakukan, Benar Pak ya. yang ingin Bapak capai ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Iya, memang tadi kan indikatornya adalah mencari solusi dari permasalahan yang dirasakan atau yang dihadapi oleh coach saya tadi ya kan Pak ya. Di situ usaha yang saya lakukan itu saya benar-benar menerapkan alur tinta Pak. Dimana ketika awal pertemuan itu saya langsung menanyakan tujuan dari kegiatan kami ini. Nah, tujuan di situ memang ada diceritakan bahwa mengalami beberapa kendala coach saya Pak. Nah, dari situ saya coba bersama dengan coach saya identifikasi Pak. Nah, di identifikasi itu kita identifikasi apa-apa saja yang menjadi penyebab masalah, yaitu apa-apa saja yang sudah dilakukan sehingga terjadi masalah itu. Baru kemudian Pak, dari identifikasi itu kita buat rencana apa untuk mengatasi atau mengatasi masalah, mencari solusi dari coach saya tadi itu Pak. Baru yang terakhir, ketika sudah bersama-sama mendapatkan solusi dari masalah coach saya tadi Pak, saya menanyakan bagaimana bentuk tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Jadi alur tinta itu memang saya laksanakan secara benar-benar Pak, dari T-nya, I, R, dan T-nya itu Pak secara runut dan bertahap itu Pak sampai akhir. Berarti alur tinta yang berurut ya Pak. Berurut Pak. Dari apa yang saya saksikan tadi, saya lihat kegiatan coaching Bapak memang sudah dilakukan sangat-sangat baik ya Pak, sangat bagus. Bapak sudah menerapkan alur tinta dari awal ya, dari tujuan kegiatan coaching Bapak. Di situ kegiatannya orang Bapak dengan coach tadi sudah menemukan tujuan kegiatannya. Kemudian dari identifikasi Bapak juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coachnya menentukan permasalahan-permasalahannya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian setelah Bapak tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya juga melihat dari si coachnya rencana aksi yang ingin dia buat untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Itu ada semua tergambar. Dan terakhir orang Bapak juga tadi sempat Bapak menanyakan si coachnya tanggung jawab dari pelaksanaan dari rencana aksi tadi. Jadi saya rasa kegiatan coaching ini sudah sesuai berdasarkan alur tinta, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Nah, yang terakhir ya Pak, menanyakan yang terakhir mana ini ya? Oh pas ya. Yang terakhir kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching tersebut Pak? Oh iya Pak.
Pak terkait dengan kompetensi yang masih ingin saya kembangkan ya Pak ya, ingin dikembangkan dari coaching ini Pak. Saya ingin lebih memahami bagaimana alur dari alur cerita itu Pak, coaching dengan alur cerita itu Pak, ingin lebih memahami karena dengan saya semakin paham alur cerita itu Pak, saya bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya nanti Pak. Kita bisa mengidentifikasi bersama masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh coaching saya nanti Pak, serta kita bisa membuat rencana untuk permasalahan tersebut, bagaimana solusi-solusinya dengan memahami lebih dalam atau memahami lebih lanjut. Nah itu yang saya harapkan kedepannya bisa saya lakukan Pak, tidak hanya untuk diri saya sendiri, juga bisa saya bagikan kepada orang lain juga Pak. Itu Pak, ini saya sangat baik ya Pak kompetensinya. Nah saya berharap dari kegiatan ini Bapak akan menjadi lebih baik, kita juga sebagai guru akan memberikan sumbangsi kepada peserta didik kita ya Pak. Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya, Iya. sudah bersedia saya lakukan supervisi dalam kegiatan coaching Pak. Iya Pak, saya juga terima kasih sudah Bapak sudah bersedia menjadi supervisor saya dan memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana saya melakukan coaching tadi Pak. Terima kasih banyak ya Pak Iya ya. Pak, sama-sama Pak.